Salve Sobat Komsos, balik lagi. Balik lagi bersama aku Lanoy dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang berbeda nih dan juga gak kalah seru dari podcast-podcast sebelumnya. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, ada Mas Victor dan juga Mas Arya nih. Selamat datang buat Mas Victor dan juga Mas Arya. Thank you banget ya udah mau datang nih, nyempetin waktunya kan. Mungkin tadi pagi habis sibuk segala macam, tapi masih mau nyempetin buat sharing-sharing nih sama kita di sini. Nah, Sobat Komsos, kebetulan kan habis ini Natal ya. Dan kita setelah ini akan ada yang namanya acara Christmas Concert. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu nih, sebenarnya apa sih Christmas Concert itu dan kenapa diadakan gitu ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas itu lebih dalam dan juga lebih detail sama Mas Arya dan juga Mas Victor. Nah, by the way, Mas Victor ini selaku Kabid Formasio dan juga pelatih paduan suara OMK Regina Shelley ya. Dan juga ada Mas Arya selaku Ketua OMK periode 2024-2027. Oke, kita langsung aja kali ya tanya-tanya ya. Nah, Mas Victor dan juga Mas Arya ini, kita langsung ke pertanyaan pertama. Kira-kira apa sih Christmas Concert itu? Terus juga siapa yang pertama kali mencetuskan acara tersebut? Dan kira-kira konsepnya mau seperti apa nih acaranya? Siapa yang mau jawab? Serah. Pak sutradaranya dulu aja. Boleh, silakan. Ya kalau ngomong ceritanya sih, harusnya konser ini awal mula diselenggarakan tidak di Desember atau untuk Natal gitu ya. Karena harusnya konser ini diselenggarakan di September beberapa bulan yang lalu. Cuman karena memang persiapannya dan kegiatan di paroki cukup banyak, sehingga akhirnya harus mundur ke bulan Desember rencananya sekaligus untuk Natalan bersama. Tapi karena di venue itu tidak bisa di Desember, maka diselenggarakan di Januari 2025. Awal mulanya sih ini kegiatan salah satu seksi di Formasio gitu yang ingin mengadakan acara atau mengapresiasi anak-anaknya untuk tampil di sebuah konser gitu ya. Lalu ditanggapilah dengan cukup sukacita begitu, kemudian umat dan fungsionaris ngomong, kenapa nggak keluar sekali aja yang gede gitu ya. Wah ini kalau gede ya jangan jadi kegiatan seksi, mungkin bisa lebih besar, melibatkan sesi-sesi yang lain, sehingga kami mungkin waktu itu OMK bersedia membantu sehingga tercetuslah ide, ya wis kita bikin konser paroki katakanlah, kebetulan Desember ya sekaligus untuk memeriahkan Natal sebagai bentuk apa ya, perayaan Natal bersama paroki Salib Suci, kayak gitu sih. Oke, terus konsepnya kira-kira nanti acara Christmas Concert tahun ini mau dibuat seperti apa? Nah itu koordinator produksi aja yang jawab gitu ya. Boleh, silakan Mas Arya. Jadi kalau untuk tentang kita tema konsernya itu tadi lebih ke kita akan ada drama. Jadi main dish-nya kita ada di drama, musik, gerak, sama paduan suara yang pasti. Karena kan konser. Nah untuk pengemasannya seperti apa mungkin nggak bisa di-spoiler kali ya. Biar nanti teman-teman bisa lebih penasaran kan ke depannya. Cuman nanti yang pasti kita bakal balut konsep ini dalam bentuk drama. Dramanya seperti apa, tentang apa, nanti dilihat sendiri waktu konser, gitu aja. Makin penasaran gak sih guys? Ya, oke. Lalu tema untuk Christmas Concert tahun ini apa nih? Kalau ngomong tema, waktu itu gimana mikirnya ya? Kan ketika skenario keluar memang belum ada tema gitu ya. Kepinginnya para teman-teman biar rekat OMK tuh begini, terus akhirnya disimpulkan dengan cerita yang ada, kayaknya kita ngangkatnya Fiat Voluntas Tua itu tadi. Ya, kalau di poster sudah ada, itu judulnya Fiat Voluntas Tua yang artinya ya terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kebetulan ide ceritanya, alur ceritanya ya mirip-mirip seperti itu. Jadi seperti disampaikan Arya tadi, ya tari, lagu, dan drama ini mengekspresikan dari alur cerita yang temanya ya Fiat Voluntas Tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
kata-kata yang kalimat yang sangat sakral yang keluar dari Bunda Maria begitu ya. Oke, luar biasa banget ya. Temanya sangat punya arti tersendiri dan juga dalam banget gitu ya. Ya. Nah, kira-kira kenapa konser ini tuh harus diadakan? Gitu. Kayaknya ini dua-duanya harus jawab. Ada dua sudut pandang begitu ya. Oke. Kalau saya waktu itu ya kita saatnya mengapresiasi gitu ya. Saatnya mengapresiasi karena memang umat perlu tahu bahwa aktivitas di paroki ini sebenarnya cukup meriah gitu ya. Ada BIA, ada Rekat, ada OMK, ada dewasa lansia, ada pastoral difabel, semuanya banyak. Nah, ini saatnya untuk menunjukkan bahwa oh ini loh ternyata anak-anak ini, adik-adik ini masa kini dan masa depan gereja ini eksis ya. Selama ini mereka kegiatan mungkin banyak orang yang tidak tahu, oh ada paduan suara BIA Rekat, oh ada paduan suara ini, oh ada kelompok paduan suara ini atau lansia atau pastoral difabel. Nah, ini saatnya untuk menunjukkan kepada umat bahwa selama ini mereka berlatih, selama ini mereka keluar dari rumah, meninggalkan rumah ke gereja untuk beraktivitas itu ada hasilnya. Salah satunya ya di konser ini gitu ya, bahwa ini adalah anak-anak kita, ini adalah warga kita, ini adalah umat kita yang selama ini memang memeriahkan dan menjadi salah satu prioritas gitu bahwa mereka adalah masa kini dan masa depan gereja. Oke, Ya. itu dari POV-nya Mas Victor. Ah. Kalau dari POV-nya Mas Arya boleh? Kalau dari saya sih sebenarnya sesimpel kayak kita ngomong tentang orang yang terlibat sekarang. Tapi orang-orang yang tidak terlibat kan seringkali nggak tahu, sama kayak yang tadi dibilangin sama Mas Victor sebelumnya. Banyak yang masih nggak tahu kalau ada loh kelompok-kelompok ini, kayak kalau di BHRK kan ada Dulcissima, di UMK ada Regina Sally, terus di bapak-bapak yang sudah senior sampai yang lansia ada namanya Kruk Salve, Kor Paroki. Yang OMK sendiri juga bisa masuk ke situ kan. Nah, ada kategori-kategori ini yang seringkali orang nggak tahu. Jadi dengan konser ini harapannya yang sudah aktif terapresiasi menjadi semakin aktif dan yang belum aktif punya ketertarikan baru. Mungkin sekedar wah keren ya lihat Dulcissima, wah anak-anak umur segini masih pada TK, SD awal gitu kan. Tapi nyanyinya udah bisa sebagus itu dalam latihan gitu. Terus nanti konser hasilnya ternyata lebih maksimal lagi. Nah, mereka yang nonton harapannya bapak-bapak ibu-ibunya pengen, oh anakku boleh nih tak cobain ikut ini, biar apa? Biar nanti saat mereka besar, mereka juga nggak lupa kalau mereka adalah warga kita. Ya, Gitu. luar biasa banget ya. Motivasi Mas Victor dan juga Mas Arya ini bikin acara ini nih nggak cuman sembarangan bikin doang ya. Tapi ya juga untuk menginspirasi orang-orang, apalagi kan sekarang di paroki kita kan sudah banyak banget regenerasi kan. Anak-anak muda atau yang masih TK mungkin itu mereka udah punya bakat-bakat dan juga talenta-talenta yang luar biasa. Dan sayang banget kan kalau misalnya kayak dianggurin atau cuma dipendem aja, ya harus ditampilin gitu kan. Ya, Nah, oke. Kira-kira konser ini itu kapan diadakannya ya dan juga di mana dilaksanakannya? Ya, saya jawab saja. Konser ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari di Auditorium Q Universitas Katolik Petra di Siwalan gitu ya. Kristen gitu. Ya, Universitas Kristen Petra maksudnya gitu ya. Kita Katolik kan berarti. Ya, kita Kita Katolik Katolik. gitu ya, kita Katolik. Universitas Kristen Petra di Siwalan dimulai pukul 18.00 tapi open gate 17.00. Dicatat ya teman-teman ya, jangan sampai lupa karena ini sayang banget kalau misalnya kalian nggak nonton atau bahkan nggak join gitu kan. Nah, Mas Victor dan juga Mas Arya, sejauh ini persiapan dalam membuat Christmas concert ini udah seperti apa dan sudah sejauh mana kalau boleh tahu nih? Ya, kalau persiapan nanti Arya juga harus jawab gitu ya. Saya cuman meng-highlight saja bahwa acara kita ini, konser kita ini tidak cukup simpel sebenarnya gitu ya. Karena kita melibatkan dari yang TK gitu ya sampai yang lansia gitu ya. Saya hanya ngomong
persiapannya cukup kompleks, tapi sejauh ini progresnya sangat signifikan, sangat jelas bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang, mencoba kita tepati timelinenya bahwa ini hari ini harus begini, maka minggu depan harus begini. Yang paling sulit adalah persiapan ini melibatkan 400 orang talent dan panitia. Jadi bisa dibayangin Mas Arya dan teman-teman OMK-nya yang lain ini panitia gitu ya. Ketika harus ketemu yang bocil begitu ya, ketika harus ngurusin yang remaja begitu ya, lalu ketemu yang lansia-lansia, nah bisa dibayangkan bahwa ada 260-an talent dan ada 100 panitia dan pendamping anak itu yang akan terlibat. Jadi persiapannya memang belum sempurna, tapi saya bisa jelaskan bahwa progresnya sangat signifikan dan kita yakin bahwa kita bisa mewujudkan konser ini dengan baik. Oke, kalau dari Mas Arya? Kalau untuk progres mungkin bisa dilihat dari penampilan ya. Kalau dari penampilan untuk musik kita udah nggak perlu raguin. Kita di Salib Suci selama ini saya melihat bahwa salah satu keunggulannya Salib Suci adalah di pemain organis. Kalau tentang pemain organis, ya kita punya lah top-topnya di Keuskupan Surabaya. Kayak Kak Siska, terus ada C. Olive. Orang-orang itu kemungkinan besar memang orang-orang top di Keuskupan Surabaya. Jadi kalau untuk tentang musik kita nggak perlu takut. Kalau untuk dari paduan suara, kayaknya memang progresnya udah jauh banget ya Mas ya. Udah cukup siap sih. Tinggal mungkin moles lagi biar lebih bagus. Untuk drama juga kalau dari 1 sampai 10 sekarang udah di angka 8, jadi tinggal moles juga. Sama untuk gerak dan tari, teman-teman masih berusaha buat menampilkan yang terbaik dengan koreografi yang sudah dibuatkan oleh coachnya. Ya kalau untuk keseluruhan mungkin bisa dibilang sudah 7,5 dari 10 lah. Jadi tinggal memperhalus, ngembangin lagi tentang di acaranya sama manage crew-nya aja sih kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih persiapannya sudah berapa lama terjadinya gitu? Kalau persiapan itu sebenarnya kalau untuk talent, terutama untuk tari gitu ya, untuk gerak dari Biarkat itu sebenarnya sih sudah cukup lama karena mereka sudah bersiap-siap sebenarnya untuk September gitu ya. Konsepnya sudah ada, kemudian bentuknya mereka sudah tahu sehingga mereka latihan gitu ya. Tapi total persiapan kita kira-kira sekitar sampai hari ini 2 bulan gitu ya. Kalau panitianya sebulan lebih, Ya, nggak sampai 2 bulan. Ya, panitianya sekitar sebulan. Sebulan Tapi untuk lebih. talent itu karena memang sudah dipesan bahwa sudah ditandain ke mereka bahwa siap nggak siap panitianya kamu harus latihan dulu gitu ya. Jadi supaya yang tampil itu jauh lebih siap daripada panitianya sehingga ketika harus dieksekusi hari H nanti 11 Januari hasilnya lebih meriah harusnya gitu ya. Oke, luar biasa ya, persiapan yang cukup lama ya. Walaupun sejauh ini progresnya masih ada yang harus dipoles dikit, tapi kan kita kan juga ngehandle banyak banget peserta, talent yang tadi sudah dinotis juga ada jumlahnya berapa, itu menurutku banyak banget. Dan panitianya juga banyak kan pasti dan punya kesibukan sendiri-sendiri kan. Nah, kira-kira kalau dari Mas Victor dan juga Mas Arya, ada nggak kendala nih selama mempersiapkan acara ini? Entah dari panitia atau dari talentnya, boleh kalau mau di-spill. Kayaknya Arya dulu aja deh ya. Ini yang langsung berhadapan dengan halang rintang. Kalau dari panitia mungkin memang hal-hal yang lebih normal sih kayak kerja. Kan mayoritas sekarang kebetulan pengurus OMK sudah pada kerja kan. Jadi kayak kita harus kerja dari pagi jam 8, jam 9 sampai jam 5, jam 6. Setelah itu kita lanjut lagi rapat jam 7, jam setengah 8 sampai jam 10. Terus besok kembali lagi kayak gitu. Kalau untuk panitia mungkin halangannya lebih di situ. Sama kalau untuk talent mungkin ya, kan ini talentnya banyak banget. Kayak dari Biarkat sendiri itu kemarin ada 130 ya Mas ya, yang untuk tari itu ya. Ada 130 anak untuk tari sama ada 40 anak untuk paduan suara yang Dulcissima itu. Otomatis dengan anak segitu, ya kita tahu lah, kita zaman kecil juga pasti kan rame, terus males, terus kalau diajak ngomong sama kakak-kakak pendampingnya juga sibuk sendiri kayak gitu kan. Otomatis yang bikin tantangannya adalah ya kita harus gimana caranya kita bisa
bikin anak-anak kecil ini mau ngikutin kita. Lebih ke situ sih. Tapi untungnya kan kita punya pendamping Biak Rekat, jadi Agak kebantu lah ya. apresiasi banget buat pendamping Biak Rekat. Mereka bisa bantu kita buat mengarahkan adik-adiknya ini gimana caranya tertib. Mereka bisa waktunya mereka nanti mau coba panggung, mereka sudah turun, sudah standby di bawah, kayak gitu sih. Belum lagi kalau mood anak-anaknya Betul. lagi malas atau lagi emang lagi nggak mood kan susah tuh. Iya, ngaturnya betul kan. betul. Ya, Apalagi kalau nangis kan, aduh, nah itu gitu. kalau udah Susah. pengen mau pulang itu kan susah kan. Nah, Iya, iya. oke, kendalanya kan tadi udah sangat banyak ya, dan gimana kita harus tetap harus tetap, padahal kitanya sendiri tuh juga sebenarnya lagi capek lagi iya. apa, tapi kita harus jaga mood talent, jaga mood buat bisa nyemangatin panitia sendiri kan supaya bisa kerja sama gitu kan. Nah, kira-kira apa nih motivasi yang sering dikasih sama Mas Arya dan juga Mas Victor buat talent ataupun panitia sendiri? Motivasi yang sering kalian kasih buat mereka? Kalau buat kami sebenarnya ya, kalau teman-teman OMK tadi sudah disampaikan sama Arya bahwa mereka menghadapi rentang usia yang sangat lebar gitu ya, dari yang paling muda sampai yang paling senior begitu ya. Tapi yang paling pasti adalah sulitnya, atau bukan sulitnya, tapi ada tantangan tentang menyatukan hati dan pikiran begitu ya, dari persiapan konser ini gitu ya. Panitia aja sudah ada 50 orang gitu ya, terus steering committee-nya ada beberapa orang, kemudian talent yang sekian banyak itu tadi juga beratus-ratus orang, otomatis pikirannya juga beraneka warna gitu ya. Nah, selama ini sejauh ini kita mencoba mengakomodasi itu, mencari garis tengah, mencari jalan keluar, mencari solusi yang terbaik supaya banyak permasalahan bisa terselesaikan. Motivasinya sekali lagi adalah ya buat gereja gitu ya. Karena dalam perjalanan ini nanti sampai hari H akan tercetus bahwa salah satu tujuan penting dan salah satu keinginan suci begitu ya, bahwa dengan acara ini ada sesuatu yang mau dicapai begitu ya, demi umat semua, demi gereja kita, dan terlebih untuk masa depan gereja Katolik Paroki Salib Suci ini sendiri begitu ya. Nah. Dari Mas Arya mungkin ada tambahan motivasi? Kalau dari aku mungkin lebih ke apa yang sering aku bilangin ke teman-teman panitia sih, karena kan lebih banyak handle-nya ke panitia atau ke teman-teman kru. Aku selalu bilang bahwa jangan jadiin kita kerja di gereja itu sebagai sebuah beban yang harus kamu pegang, tapi jadiin kita kerja di gereja itu tempat pulang. Kenapa kok tempat pulang? Saat kita ada di rumah, kita punya rasa nyaman itu tadi. Jadi istilahnya harapannya adalah kerja itu nggak cuma sekedar pengen ngerjain ini terus selesai terus kita pulang, enggak. Tapi harapannya adalah saat kita kumpul, kita kerja, tapi kita tetap bisa have fun loh. Kita tetap bercanda-bercanda, nggak harus sesuatu yang formal kayak kita kerja kantoran gitu, kayak harus megangin HP, terus laptop, terus enggak. Tapi kita juga masih bisa bercanda, kita masih bisa ketawa-ketawa. Dan jujur sampai sekarang akhirnya sama teman-teman panitia pun saat kita nggak kumpul sehari, malah aneh rasanya gitu. Ada yang kangenin ya? Iya betul, karena biasanya rame tuh. Harinya rame, malam kita capek kerja, terus pulang kita ketemu teman-teman, jadi fun lagi gitu. Nanti pulang yang memori yang baik yang dibawa tidur gitu. Jadi udah bukan pikiran kerja, wah besok harus gini, besok harus kerja lagi, tapi lebih ke oh iya tadi kita udah bersenang-senang di gereja kayak gitu. Apalagi kalau misal panitia-panitianya ini solid ya kan, terus kayak punya chemistry sendiri, jadinya kalau misalnya lagi kerja walaupun hektik pun kita masih bisa saling support, saling semangatin gitu kan. Betul, Jadinya ya itu bukan jadi alasan buat sebenarnya kita kayak males join di acara ini sih sebenarnya buat atur ini, karena kan sangat pasti sangat complicated kan untuk mempersiapkannya segala macam. Oke. Mas Victor dan juga Mas Arya, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, harapan untuk acara ini nih, kira-kira dari Mas Victor atau Mas Arya gimana? Oke. Dua-duanya lagi tetap harus jawab ya. Karena ini perspektifnya beda gitu ya. Mungkin perspektifnya beda gitu ya. Saya sih sungguh berharap dengan acara ini kita semua bisa belajar hal baru gitu ya. Bisa belajar hal baru. Bukan hanya kami panitia tapi semua talent, semua
pendukung, bahkan umat sebagai penonton pun belajar hal baru. Gitu. Terutama bagi kami yang mempersiapkan itu, karena banyak emosi yang terlibat dalam persiapan acara ini, gitu ya. Bahwa yang sana pengennya begini, yang sini pengennya begini, gitu ya. Yang situ pengennya begini, dan itu mengakomodasi itu tidak semudah yang dibayangkan, gitu ya. Para mama-mama itu pasti membela anak-anaknya yang kecil-kecil, begitu ya. Sementara kami yang OMK itu juga lagi kenceng-kencengnya mencari jati diri, gitu ya. Ketika dikritik itu kadang-kadang juga denial, gitu ya. Jadi ini saatnya untuk bersama-sama belajar hal baru. Kalau boleh pinjem satu kalimat dari Frater Bimo yang ada di Jati Jejer, gitu ya, bahwa pernah mengatakan kita mencari solusi tanpa emosi. Jadi kami yang panitia, gitu, yang bagian produksi, gitu ya, kita mencoba mengakomodasi itu ya dengan kepala dingin, meskipun hatinya rada anget-anget bagaimana, gitu ya. Udah panas sih sebenarnya, bukan anget, udah panas banget udah. Jadi kita belajar hal baru. Semoga apa yang kita pelajari ini, apa yang kita lakukan selama persiapan ini bukan hanya dapat lelah, bukan hanya dapat capek, tapi banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak metode yang kita tahu bahwa itu, oh ternyata mekanisme ini sangat bermanfaat, sehingga kedepannya setelah konser ini teman-teman semua, kita semua bisa jadi lebih siap sebagai warga gereja menghadapi tantangan-tantangan baru, gitu ya. Paling tidak bahwa 1 tahun ke depan setelah konser harusnya gereja kita jadi lebih meriah dong, jadi lebih semarak, gitu ya. Karena Biak sudah saling mengenal, Biak mengenal kakaknya Rekat mengenal adiknya Biak, juga mengenal OMK-nya, sehingga jembatan-jembatan atau garis-garis yang selama ini kadang-kadang terputus di antara rangkaian ini bisa kembali terangkai dengan baik. Rasanya itu aja. Oke, kalau dari Mas Arya nih. Kalau dari saya, dari aku, harapannya lebih ke, ya semoga apa yang kita buat ini, sama tadi kayak Mas Victor, nggak sia-sia. Maksudnya nggak sia-sia itu adalah dari teman-teman yang Biak, setelah mereka lepas dari Biak, mereka bisa lari ke Rekat. Teman-teman yang Rekat, setelah mereka lepas dari Rekat, bisa lari ke OMK. Sama juga teman-teman Miss Dinar yang sudah terlibat di Rekat mungkin sejauh ini, juga bisa lari lagi ke OMK, kembali lagi ke OMK. Nah nanti teman-teman yang OMK, setelah kita lepas dari OMK, kita tahu jadi diri kita harus kemana. Karena yang terlibat di sini bukan cuma Biak, Rekat, OMK, tapi ada juga seksi keluarga, ada pendamping Biak, Rekat juga. Nah kita paling enggak punya pegangan itu. Terus kalau untuk konsernya sendiri, harapannya adalah ya kita semua bisa dapat apresiasi sih sebagai penampil, terutama teman-teman Biak Rekat, karena mereka masa depan kita gitu, mereka masa depannya gereja gitu. Kalau mereka nggak dapat apresiasi sekarang, nggak dapat apresiasi saat nanti konser, jangan menyalahkan siapapun saat nanti mereka besar tidak lagi jadi Katolik. Gitu. Karena yang sering kali kita lupa adalah pelayanan itu nggak cuma tentang kita kasih buat Tuhan, tapi juga apa yang kita kasih buat sesama. Tapi kalau kita ngasih buat sesama, tapi ternyata tidak ada hasilnya, manusiawi menurut saya pribadi, kalau ada rasa kecewa dan akhirnya mutung. Nah, harapannya memang lebih kayak itu. Jangan lupa untuk hadir dan apresiasi teman-teman penampil, karena prosesnya panjang banget, prosesnya capek banget, prosesnya memakan banyak emosi, memakan banyak waktu, tenaga. Ya harapannya itu sih. Jadi umat-umat semua lebih bisa terlibat, tidak hanya untuk membeli tiket, tapi juga akan rasa kepemilikannya di konser ini. Di mana saat mereka beli tiket, mereka juga ngerasa bahwa memiliki acara dan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan apresiasi dan kontribusi itu tadi ke penampil dan panitia. Itu Luar aja. biasa. Kalian tadi dengar kan Mas Arya notice prosesnya panjang, prosesnya melelahkan ya, apalagi kan harus Mas Arya ya sebagai yang memang selalu ngontrolin timnya ya, panitianya itu
nggak mudah teman-teman. Mas Arya juga punya kesibukan, yang lainnya juga punya. Jadi susah untuk apa ya, ngemotivasiin teman-temannya gitu loh. Jadi sayang banget lah buat teman-teman di rumah yang nggak ikut acara ini, itu bener sayang, karena acara ini tuh bener-bener apa ya, kita itu tadi mengapresiasi karya-karya atau talenta atau bakat-bakat anak-anak atau regenerasi di paroki kita ya kan, karena ya semakin lama juga bakat anak-anak itu semakin berkembang, semakin tumbuh. Jadi kalau misalnya nggak ditampilin itu kan sayang banget ya, benar kan? Betul. Ya itu sih kesimpulan dari aku ya. Buat Mas Arya, mungkin sama Mas Victor mungkin mau ada promosi juga buat acaranya sekali lagi. Boleh Oh iya iya. ajakan buat teman-teman Ya. di rumah mungkin ya. Ya, ya. Saya cuman mengajak dan berharap kepada umat paroki secara keseluruhan gitu ya. Mari kita dukung dan mari kita apresiasi konser Natal 11 Januari 2025 ini Fiat Voluntas Tua dengan membeli tiket, menjadi sponsor, menjadi donatur, dan jangan lupa untuk menonton. Jangan sampai beli tiket tapi tidak datang ke gedungnya gitu ya. Sayang, tiketnya laku banyak, orangnya di gedung sedikit. Nah, itu kan kasihan, dan ini sebagai bentuk apresiasi kepada umat kita semua, terutama biak rekat OMK gitu ya, dan semua yang ada di setiap generasi di gereja gitu, bahwa mereka sudah menjalani proses yang sedemikian panjang. Kita meriahkan, kita semarakkan dalam sukacita Natal bersama. Jangan lupa kalau beli tiket datanglah ke gedung. Nah, betul itu. Kira-kira info untuk pembelian tiketnya ada di mana Mas Arya dan Mas Victor? Untuk info pembelian tiket sebenarnya udah kita share melalui DPP Pleno. Jadi kita kan ada ketua lingkungan. Nah, kita sudah share ke ketua lingkungan itu, terus nanti mungkin dari ketua lingkungan baru disebarkan ke umat lingkungan gitu. Karena kan kalau kita mau promosi satu-satu nggak mungkin gitu ya. Iya, Nah, banyak. betul. Untuk pembelian tiketnya sendiri itu nanti bisa melalui sekretaris lingkungan. Kemungkinan besar nanti dananya juga dikumpulkan dulu melalui sekretaris lingkungan, atau mungkin ada yang mau beli secara pribadi juga bisa. Nanti ada Google Form dan flyer yang kita udah sediakan nanti bisa diisi melalui Google Form itu sih. Nah, untuk harganya sendiri boleh di-spill nggak? Untuk harganya ada tiket silver sama gold ya Mas ya. Untuk silver 50.000 dan goldnya 100.000. Oke, Gitu. jadi jangan lupa ya teman-teman di rumah buat beli tiket. Tadi kan sudah diinfokan ya, kalian bisa beli tiket di sekretaris juga sama di ketua lingkungan masing-masing. Betul. Oke, terima kasih buat Mas Victor dan Sama-sama. juga Mas Arya sudah sharing ya tentang acara Christmas concert yang dimana aku sendiri juga nggak sabar ya buat datang ke acara tersebut. Jadi buat teman-teman langsung aja datang ke acara Christmas Concert 2024 di tanggal 11 Januari. Jangan lupa selamat jumpa. Bye bye. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa beli tiketnya dan juga datang ya. Nih teasernya. See you.